Kita masuk dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Maaf, saya bukan bergaya, memang sudah kurang jelas kalau tidak pakai kacamata. Sekalipun kacamatanya kacamata murahan. Sama-sama bangkit berdiri. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dengan responsoria kita membaca. Saya membaca dalam ayat 1. Jemaat dan hamba Tuhan membaca yang dalam ayat 42 sampai 47. Saya biasakan kalau saya khotbah di jemaat dengan membaca dengan responsoria. Mulai, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka mengucapkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Pada hari ini kita mendapat suatu renungan firman Tuhan, yaitu mengenai tugas gereja. Ya, atau bisa dikatakan trifungsi tugas gereja. Ya. Trifungsi. Artinya ada 3 fungsi tugas gereja di dalam dunia ini. Jadi gereja itu harus punya fungsi. Tuhan menempatkan gerejanya supaya gereja itu menjadi gereja yang berfungsi. Ya. Supaya gereja itu menjadi gereja yang berguna. Bukan hanya begitu saja berdiri gereja, tidak ada fungsinya. Tapi ada fungsi, ada guna gereja itu, sehingga Tuhan menempatkan gereja itu di muka bumi ini. Gereja bukanlah gedungnya. Ada kata lagu sekolah minggu saya dulu itu, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya, gereja adalah siapa? Orangnya. Memang secara gedung nggak salah kita membangun gereja. Bangunlah gereja sebesar-besarnya secara misi menjadi masalah. Jangan seperti satu kepercayaan. Mereka yang nggak membangun gereja nggak perlu gereja. Ya. Bangunan itu penting. Kita bangun gereja kita seindah-indahnya nggak salah. Sebesar-besarnya nggak salah. Di tempat yang strategis. Gereja kita di pinggir jalan. Jadi sekalipun tidak dilihat orang, harus dilihat orang. Itu dulu nasihat Bapak Kepala saya dulu. Ya, dia bilang gini. Cari pertambakan gereja di pinggir jalan. Supaya orang bisa menengok di mana gerejamu. Sekalipun
kecil tapi bisa ditengok orang. Jangan masuk gang, lewat gang, akhirnya ketemu di bawah pisang. Jadi gampang dilihat. Dan gedung itu pun merupakan suatu kesaksian bagi jiwa-jiwa. Dulu waktu kami melayani, waktu kami mula-mula melayani di Kutambeling itu, kita ibadah di gereja. Ya, gereja itu dibangun di tempat keramat dulu. Karena di sana ada kayu, namanya kayu batang kerat itu, di sana orang bunuh diri. Jadi kalau ada orang kehilangan, masyarakat itu dicari di sana, lidahnya sudah keluar di bawah pohon itu. Jadi dibangun dari sana gereja. Tapi datang masyarakat bilang, enda pendeta gereja duenda, ingan begu ngerondong. Bahaya sendiri kan. Tempat hantu pacarannya gereja Bapak ini. Ya. Tapi saya bilang, ya mau bilang apa? Karena itu yang ada. Berpada yang ada. Jemaat tidak ada bertambah satu pun. Terus itu aja. Takut mereka ke sana gereja. Kita berdoa, kita cari tempat yang strategis, yang agak di gunung, di atas gunung. Maka mulai bertambah jemaat. Oh, itu namanya gereja. Baru karena berdekatan dengan gereja Katolik, kita kan kuat suara memuji Tuhan. Dan saya pun kuat suara saya khotbah. Jadi terganggu gereja tetangga. Dan ada jemaat mereka pindah gereja. Jadi mereka demo. Akhirnya kita mengalah, kita pindah lagi ke pinggir jalan raya. Di situ sampai sekarang gereja kita. Dan setelah kita bangun gereja itu, terus permanen, memang betul seperti yang dibilang Bapak Gembalaku dulu, Bapak Gembala Tejabayu, semakin bertambah jemaat. Ini namanya gereja. Itu mereka memakai secara pikiran kan, ya karena gedung gereja mereka menengahnya tinggi, besar, jadi maunya jangan kami pindah dari gereja yang gedungnya besar ke rumah kontrakan itu. Seperti itu pikiran mereka. Ya. Namanya manusia kan malu menempati tempat yang tidak layak sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan ya sama saja, pokoknya ada di sana roh Tuhan bekerja. Bukan masalah gedungnya, tapi mereka itu berpedoman kepada gedung. Jadi sekali lagi gereja adalah orangnya. Sebenarnya bukan gedungnya, tapi orangnya. Dan gereja itu artinya dipanggil dari dalam, keluar dari kegelapan, datang kepada terangnya yang ajaib. Kalau bahasa asli dikatakan eklesia, dipanggil dari kegelapan datang kepada terang. Itu namanya gereja. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan yang dipanggil mempunyai suatu fungsi, berfungsi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Ada 3 fungsi gereja sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Saya khotbah ini khotbah ekspostoris. Ya. Kisah Rasul pasal 2 yang pertama fungsi gereja itu adalah gereja bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu antara sesama orang percaya. Kalau disebut itu koinonia. Ya. Jadi fungsi yang pertama, gereja itu harus menjadi gereja yang berkoinonia. Ya. Gereja yang bersekutu dengan Tuhan dan menjadi gereja yang bersekutu antara sesama jemaat, antara sesama anak-anak Tuhan. Katakan amin. Jangan saya bilang sama
jemaat yang saya layani di Utameli, jangan coba-coba duduk di gereja, satu gereja, tapi tidak bersekutu antara satu dengan yang lain. Ada kan seperti itu, satu gereja tapi enggak bersekutu. Udah 1 tahun enggak pernah cakapan. Ya, gara-gara roti Natal. Natal itu sudah berlalu, tapi wah, gelap naik. Aku kan perintis di sini, kok enggak dapat roti aku. Gara-gara roti, enggak bersekutu lagi. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat 42 sampai 44, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Haleluya. Haleluya. Jangan seperti pelajaran namanya pelajaran Children of God. Apa pelajaran Children of God? Semua punya bersama. Itu makanya mereka ibadah di ruang gelap. Mereka mengadakan istilahnya hal-hal yang tidak sebenarnya mereka lakukan itu, yang tidak bisa dilakukan. Bahkan bisa sampai pasangan mereka pun pasangan bersama. Tapi hati-hati, jangan pakai ayat ini menjadi milik bersama. Tapi yang menjadi pengertiannya bahwa gereja muda-muda, gereja di Yerusalem ketika mereka maju, mereka adalah jemaat yang berkoinonia, gereja yang bersekutu dengan Tuhan, dan gereja yang bersekutu antara sesama orang percaya. Haleluya. Haleluya. Ini penting. Persekutuan ini sangat penting dalam gereja. Kata bersekutu di sini ada kedua belah pihak yang berjumpa. Mereka bersekutu. Ya. Kata bersekutu ini berarti dikumpulkan beberapa orang. Tapi persekutuan yang dilakukan oleh jemaat di Yerusalem adalah persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan antara sesama jemaat. Itu makanya dikatakan di wilayah kita jemaat kesatuan. Jadi cocok ini. Bisa juga dibuat jemaat persekutuan. Karena kita bersekutu antara jemaat dengan jemaat, antara gembala dengan gembala bersekutu. Sekali sebulan kita bersekutu dalam jemaat kesatuan. Sekali sebulan kita berdoa puasa antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Kaum wanita mengadakan persekutuan wadah peluang. Ya, kaum muda mengadakan persekutuan ibadah wilayah Sibayak. Pena pun seperti itu juga. Kaum pria pun seperti itu juga mengadakan persekutuan. Sama seperti yang dilakukan oleh jemaat muda-muda. Mereka bersekutu antara sesama orang percaya, antara sesama jemaat, dan juga bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Ada kawan saya hamba Tuhan. Dia bilang gini, Pak Pendeta Siregar, bisa saya melayani ke jemaat Bapak? Oh bisa. Tapi saya tanya Bapak, apa judul khotbah Bapak? Saya bilang, kan harus saya tahu apa judul khotbahnya. Apalagi lain organisasi. Kalau sesama GPD nggak usah ditanya judul khotbahnya. Saya tanya dia, judul khotbah saya bakar ulos. Tidak ada lagi judul khotbah yang lain, Pak Pendeta, saya bilang.
Hanya itu judul khotbah saya. Oh, kalau itu judul khotbah Bapak, datang ke jemaat saya untuk khotbah, nggak usah Bapak datang. Ya, nanti Bapak masuk neraka kalau nggak dibakar ulusnya, katanya. Di mana tertulis Pak saya? Rupanya saya selidik punya selidik, sama istrinya pun dia nggak cakapan. Boro-boro bakar ulus. Tapi sama istrinya pun nggak cakapan sampai meninggal istrinya nggak cakapan dia. Duh, ini udah kurang ajar ini. Bukan ulusnya yang perlu dibakar, Pak Pendeta, saya bilang. Karakternya yang perlu dibakar. Haleluya. Haleluya. Sebab banyak pelajaran ajaran yang kontroversi dengan doktrin kita atau Alkitab kita. Kalau nanti kan dibakar urus Bapak itu atau urus jemaat itu, nanti masuk neraka semua. Wow. Urus itu sebagai tanda orang bakat, saya bilang. Orang karo. Oh, itulah orang karo, itu orang bakat ya dari urus itu. Baru-baru ini kami membayar adat kami, adat karo, adat Semalungun, adat Toba. Kami bayar semua. Jadi saya sudah sah menjadi orang karo. Bukan hanya apalagi sudah sah secara adat, ya. Semua dibayar. Ya. Dia tertulis itu. Kalau ada urus masuk neraka, nggak ada itu saya bilang. Ya. Selain kasih sama Tuhan, kalau kita melihat gereja yang muda-muda, mereka sibuk mengadakan persekutuan, mengadakan ibadah. Haleluya. Kalau di gereja kita di Kota Melin ada berapa ibadah? Ada ibadah anak sekolah minggu selain hari minggu, ada ibadah sekolah minggu. Ada ibadah pemuda remaja, itu bergantian di rumah-rumah dibuat supaya bisa menjangkau pemuda-pemuda yang belum masuk ke gereja kita, yang belum percaya ke Tuhan. Dan juga ibadah kaum ibu sekali setiap minggu. Ibadah kaum pria 2 minggu sekali. Dulu 1 bulan sekali saya buat, tapi datang ke Bapak bilang, oh terlalu lama Pak Gembala kita jumpa, katanya. Jadi oke, kita tambahin. Jadi dalam 1 bulan itu 2 kali ibadah kaum pria di rumah-rumah juga. Dan juga ada ibadah doa puasa. Jadi setiap pelayan-pelayan kalau nggak ikut berdoa puasa, nggak bisa naik mimbar, nggak bisa. Jadi itu peraturan saya buat di pengembalaan. Sekalipun sudah dibuat di roster bahwa dia melayani hari Minggu atau Poen, kalau nggak ikut dia doa puasa, turun mimbar, nggak bisa dia, diganti dengan yang lain. Jadi harus doa puasa dulu. Ya, jadi ada ibadah doa puasa sekali seminggu, diharuskan itu. Jadi bagaimana kita mungkin bisa melayani kalau kita enggak ibadah doa puasa? Tapi saya tidak tahu bagaimana di gereja Bapak itu tentang peraturan itu tergantung kepada gembala masing-masing karena kita otonom. Ya. Jadi ada persekutuan. Persekutuan itu perlu dididik atau dijaga. Jangan sempat letak persekutuan kita antara kita sesama hamba Tuhan, antara sesama jemaat, dan juga yang paling penting persekutuan kita dengan Tuhan jangan sampai putus. Haleluya. Haleluya. Jangan gara-gara sedikit putus terkadang-kadang. Nanti kita sedekah-dekah ini. Si paling parah lah. Lalu kita sada matawari ini. Erdemu ibas tanah si kaikala si mukar kita. Ya. Jangan kecap kena di ngumati. Oke. Ambok kan pekus lobi yang ada di kecap kena ya. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, gereja itu harus bersekutu dengan sesama dan juga bersekutu dengan Tuhan. Arti persekutuan dengan Tuhan yaitu ada doa.
Amin. D-O-A. Ini 3 huruf tapi besar, dahsyat khasiatnya. Doa. Ya. Ada seorang pendeta yang terkenal di Korea, pendeta Choyong. Ketika dia ditanya seorang pendeta junior, "Pak, kok bisa maju pelayanan Bapak? Di mana rahasianya? Di mana kuncinya? Kok bisa bertumbuh pesat gereja Bapak?" Tapi datang pendeta itu bilang, yang pertama, doa. Yang kedua, Pak, doa. Yang ketiga, Pak, doa. Yang keempat, Pak, doa. Yang kelima, Pak, doa. Setuju, Pak? Doa, 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 doa. Memang seperti membosankan doa ini. Karena bosan berdoa, apalagi pagi-pagi jam 5, waduh, di situ paling enak tidur. Ya, biasanya yang paling rajin berdoa Ibu Gembala. Haleluya. Jadi kadang-kadang Ibu Gembala, "Ya Pak, doa Pak, udah jam 5 nih." "Tunggu dulu Mah, masih enak tidur." "Iya doa Pak, doa." Ya. Terpaksa Pak, bangun semua, anak menantu berdoa semua, berlutut di bawah kaki Tuhan. Jam 5 pagi-pagi itu nggak bisa lewat. Harus pas jam 5. Ya. Bagaimana kira-kira, masih ada doa? Masih ada doa di tengah-tengah pelayanan atau sudah mulai ada doanya? Halo, kawan-kawanku. Atau doanya sudah mulai naik temperamennya? Atau sudah mulai menurun? Bagaimana? Anak-anak Tuhan, masih ada doa? Masih? Atau bangun si ibu, "Mana korek api?" Korek api yang dicari, bukan berdoa dulu. Tapi jemaat Lingga enggak seperti itu. Amin. Haleluya, jemaat Lingga. Kok ragu menyuk. Ada perluasan kedua ini. Bagaimana jemaat Lingga? Jemaat Kubu Colia gimana? Amin. Saat yang bilang amin. Ya. Kalau dicek gembala bagaimana kira-kira? Seandainya Pak Gembala nguping pagi-pagi di bawah dinding rumah jemaat, kira-kira lihatnya sorak haleluya. Didengar? Entah sorak tidak colok. Tarikan ke barong. Biar datang berkat Tuhan, asal biar kami tadi kena roh. Haleluya. Tadi kena roh penodai, kena dari ke Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat kemunculannya bagaimana? Ya. Karena fungsi daripada gereja itu harus bersekutu, berkoinonia. Seperti jemaat mula-mula luar biasa, mereka berdoa. Kalau dikatakan di dalam ayat seterusnya, dalam ayat berapa tadi? Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu. Kata bersatu di sini juga bersekutu. Bersatu teguh, bercerai, runtuh. Hati-hati kita maju pada nanti. Jangan kita bercerai dengan Tuhan. Jangan pisah kita dengan Tuhan. Jangan pisah kita antara sesama jemaat Tuhan. Ayo kita semakin kompak.
Amin. Ayo antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan kepala sidang, ayo kita pupuk kekompakan kita. Ya. Kalau enggak, gampang nanti dipecah belah oleh provokasi kita, oleh pihak ketiga. Ya. Karena itu, cara iblis, dia tidak senang melihat persekutuan yang kita lakukan seperti ini. Ya. Seterusnya, fungsi yang kedua, diakonia. Ya. Katakan diakonia. Diakonia. Fungsi yang pertama tadi berfungsi sebagai koinonia, yang kedua berfungsi diakonia. Artinya diakonia, gereja melayani dan menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada pekerjaan Tuhan. Itu yang artinya yang bisa saya pelajari diakonia. Jadi gereja itu bukan hanya sekedar gereja, tapi gereja itu harus punya fungsi untuk berdiakonia. Gereja yang mau melayani dan menyalurkan berkat-berkat untuk pekerjaan Tuhan. Kalau gereja itu enggak berdiakonia, maka gereja itu begitu-begitu saja. Tidak ada kemajuan. Gereja kita di Kota Blin, ada rencana kami mau membangun lantai 2. Di bawah itu serbaguna dan juga pastoring. Karena udah agak sempit, lokasinya bukan sempit, gak bisa lagi ada pelebaran, mau dibeli tanah udah gak mungkin lagi. Jadi kita bangun rencana gereja itu di atas, langsung dari jalan raya nanti masuk ke atas gereja, karena gereja itu agak di bawah gereja sekarang, nanti gereja itu udah lantai 2 di atas. Ya, saya paparkan sama jemaat. Datang jawab dia, banyak kali itu biayanya itu miliar itu. Ini dulu gereja yang sekarang, bagaimana kira-kira? Adakah karena kekuatan kita membangun gereja yang sekarang ke tempat saya bilang? Enggak Kalau gereja yang sekarang pun Tuhan selesaikan, gereja yang kita akan bangun pun akan selesai dibuat oleh Tuhan. Ya. Karena sudah menjadi suatu pengalaman bagi kita ini, Tuhan yang kita sembah, yang menyelesaikan gereja yang kecil ini, dan juga Tuhan yang kita sembah, yang sanggup menyelesaikan gedung gereja yang lebih besar lagi dari sini. Saya bilang. Karena ini bukan pekerjaan kita, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, kalau dilihat ekonomi masyarakat, nggak mungkin. Ekonomi jemaat gak mungkin bangun gereja yang begitu besar, apalagi lantai 2 miliar. Saya bukan karena ikut-ikutan, memang sudah seharusnya seperti itu letak gereja itu. Ya, kalau masih belum cukup untuk cor, ya fondasi dulu kita bangun keliling. Udah selesai nanti fondasi, baru tiang. Udah selesai tiang, baru kita cor, tidak usah kita dinding dulu, saya bilang. Langsung kita cor. Cornya pun bisa kita buat bertahap, saya bilang. Kalau selesai dicor nanti semua, baru kita rubuhkan gereja yang sekarang. Tapi itu bisa terrealisasi kalau gereja itu menjadi gereja yang berdiakonia, gereja yang mau melayani, gereja yang mau berkorban. Tapi kalau gereja itu tidak mau berdiakonia, begitu-begitu saja. Ya, Tuhan tidak menuntut melewati daripada kemampuan kita. Saya berikan kemampuanmu, Tuhan akan nanti mencukupkan lewat daripada kemampuan kita. Gereja, fungsi gereja harus berdiakonia. Fungsi gereja harus melayani, menyalurkan berkat-berkat untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat harus berdiakonia bagi pekerjaan Tuhan dan juga kepada kebutuhan gembala-gembala saudara.
Ini udah dilihat sepatu penggembalaannya udah kayak mulut buaya. Dibiarkannya. Ya, ketawa lagi dia. Tapi jemaat lingkaran seperti itu, amin. Dan juga jemaat Kubuculia, semua diperhatikan gembalanya. Haleluya. Mulai dari dapur sampai ke depan semua diperhatikan. Haleluya. Kubuculia. Saya yakin nanti pulang dari jemaat kesatuan ini, jemaat Kubuculia datang ke pastori, Om, masih ada berasnya, Om. Terus pergi dia ditengok dia berasnya nggak ada, lari dia gede, dibawa di 10 karung beras, dibawa dia 1 kilo minyak, dibawa dia ikan teri 1 kilo. Ini Om, ini berasnya Om, ini ikan teri, ini minyak makan Om, jangan simpan untuk makan ya Om ya. Itulah kalau jemaat yang berdiakoni. Dalam ayat 45 di sana dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau seandainya ada jemaat kita seperti ini, kira-kira, wow, bahagia kali Omnya gembalanya. Ya. Tapi jangan dulu seperti itu, tapi yang penting kita peduli akan pelayanan yang dilayani oleh Bapak Gembala kita. Jangan kita menutup mata, jangan kita seolah tidak tahu apa keperluan, apa kekurangan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rasulullah. Bagi tempat-tempat ruwet kita. Apa tadi? Diakonia. Jemaat ini luar biasa, jemaat yang muda-muda. Pantasan mereka bertumbuh dengan pesat, maju dengan pesat. Karena mereka berani berkorban, menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang yang memerlukannya. Kalau ini terjadi di jemaat kita masing-masing, oh luar biasa, enggak sulit membangun gereja. Ada yang jual emasnya, Om, ini jual emas ini untuk membangun gereja katanya. Ini Om, jual sepatuku ini. Ada satu ilustrasi gereja dibangun dengan satu pasang sepatu. Ketika Pak Gembala berkata, kita akan memulaikan pembangunan gedung gereja kita, karena gedung gereja kita sudah mulai agak sempit. Siapa yang mau berkorban untuk membangun gereja ini, ayo maju ke depan. Seorang gadis, dia maju, dia buka sepatunya, dia letakkan di atas mesbah persembahan. Ini Tuhan, sepatu saya. Bertahun-tahun saya berusaha untuk membeli sepatu saya ini, tapi karena pekerjaan membutuhkannya, saya korbankan ini untuk pekerjaan. Ketika orang lain melihat seorang gadis yang berjuang bekerja setiap hari untuk mendapatkan sesuap nasi, maju ke depan, memberikan sepasang sepatu untuk pembangunan gereja, maka jemaat-jemaat yang di belakang tergugah, para pengusaha mulai tergugah, yang ada kalungnya mulai tergugah. Dia maju ke depan, dia buka kalungnya, dia buka cincinnya. Ini emasku kuberikan untuk pembangunan gedung gereja. Dimulaikan dari seorang gadis yang memang pas-pasan hidupnya, yang memang sudah lama impian dia membeli sepasang sepatu. Masih di situ mereknya, merek sepatunya.
Dia pulang dari gereja dengan kaki ayam, bukan ayam, kaki ayam itu pakai, tapi nggak pakai sepatu lagi. Itu makanya saya baca dalam buku itu, gedung gereja, pembangunan gedung gereja dimulaikan dengan satu pasang sepatu. Gadis ini, dia rela berdiakonia, dia rela melayani, dia rela berkorban, dia rela menyalurkan berkatnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu memang fungsi gereja, itu memang guna gereja untuk berdiakonia, untuk melayani lewat apa yang ada pada dia. Dia layani. Tuhan tidak melihat nilai-nilai nominalnya, tapi waktu kita memberi adalah Tuhan melihat hati kita yang bersuka cita memberi buat pekerjaan Tuhan. Kebetulan judul skripsi saya, karena saya sekarang sedang menyusun skripsi. Judul skripsi saya, studi kedewasaan kerelaan memberi. Ya, jadi banyak yang harus dibahas, dieksegesi lagi. Ya, hampir saya nggak bisa tidur malam untuk menyusun ini. Kalau pengetahuan saya terbatas, saya tanya pendeta-pendeta yang sudah dokter, tolong saya bantu Pak. Ya, saya ajukan kepada dosen pembimbing bilang belum pas, ditolak lagi. Saya susun lagi. Ini Om, saya susun, saya kirim. Belum pas, ditolak lagi. Sampai berapa puluh kali ditolak. Hanya bab 1, bab saya dengar. Ya, tapi lo medali. Usul ditolak, mudah-mudahan mau banci, kuasai bagi judul skripsi waktu kuah. Kita usul kita tendang mah. Belum kita ngopor mulai lagi. Ada usul mulai tembung, hop, bagi cara ada. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Memang sulit. Tapi kadang-kadang bagi aku ada yang tua. Putri Kempu. Baru-baru dendai lahir Kempu, si Agus nomor 2. Ya, si nomor Sada anak diberi 2 Kempu di Pulau Samosir. Ditinggal anak si Udenari dengan itu sia Kempu. Tapi dalam masa pergaulan dengan. Jadi go Kempu telur enda, go cawan betua. Haleluya. Ya, memang sulit. Tapi kita melihat gereja mula-mula ini, gereja yang pertama ini, mereka luar biasa berdiakonia. Dia tidak hitung-hitungan berdiakonia. Ya, aku rasa dia tahu itu. Apa yang ada padaku itu nanti akan sebentar lagi tinggal, akan berlalu. Itu sungguh-sungguh mereka berdiakonia. Kalau kita melihat seperti yang terjadi di Myanmar itu, gedung yang bertingkat 2 roboh semua, mobil-mobil mewah. Saya pikir kalau dikasih lain itu Tuhan ini dulu udah banyak pahalanya, saya pikirkan. Kalau berdiakonia mereka ini dulu luar biasa berkat sama yang saya pikir. Jadi jangan sampai tunggu terjadi gempa bumi baru berdiakonia. Haleluya. Haleluya. Kok kurang haleluya? Ya, kita tidak tahu kapan itu terjadi di tanah Karo. Tapi sebelum itu terjadi, ayo kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, fungsi yang ketiga, gereja Tuhan marturia. Haleluya. Marturia artinya gereja bersaksi. Dan kehidupan gereja adalah suratan terbuka yang dapat dibaca dan dilihat oleh dunia.
dalam ayat 47 bahwa gereja muda-muda Barturia sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kok bisa bertambah jemaat? Apakah karena kejagoan gembala? Bukan. Gembala itu hanya jago di mimbar. Ya, belum tentu dia jago di lapangan. Ya. Tapi yang berperan untuk mencari jiwa adalah jemaat. Ada istilah berkata, domba melahirkan domba. Ya. Jadi jemaat melahirkan jemaat. Kok bisa jemaat muda-muda bertambah? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan tiap-tiap hari. Jemaat yang saya layani di Kota Belin itu tiap-tiap minggu pun gak ada yang tambah. Tapi kalau sekali sebulan ada yang tambah, saya lihat. Atau 3 bulan sekali ada yang tambah dari agama seberang datang ke gereja kita. Ada faktor mereka sakit, diobati ke dukun nggak sanggup menyembuhkan. Udah datang ke dokter pun nggak bisa menyembuhkan. Akhirnya datang ke GPDI Kristus Gembala atau Belingkong Pintu. Ya. Pak Gembala, Pak Pendeta, baca ngabu totokan ibas gereja dulu. Kamu kalang nih. Si paling luar biasa na, iku pendeta na narukan jemaat le, ku pastori ku gereja na, maka ku totokan. Bayangkan gereja besar, gereja terkenal, ya, iku pendeta, Pak Pendeta, totokan jemaat ku indah, mau totokan dai, nah asal sadar dia nih. Nabu aku Tuhan gereja. Haleluya. Yesus baca dari pertambahan jemaat, baca bertambah jemaat, tapi jemaat muda-muda mereka bertambah tiap-tiap hari. Kenapa mereka bisa bertambah tiap-tiap hari? Karena jemaatnya menjadi jemaat yang antusias bersaksi menginjil. Amin. Bapak-bapak jemaat tinggal, jangan hanya minum kopi susu di kedai. Sambil minum kopi susu, bersaksilah di kedai itu. Amin. Bayar pun kopi susunya nggak apa-apa, biar diterima firman Tuhan itu. Haleluya. Berapa ada satu kopi susu? Berapa harganya? Halo, kaum pria. Harga 1 jiwa berapa? Enggak ternilai kan? Rugi kita korbankan satu kopi susu, satu cangkir kopi susu, dapat 1 jiwa, berlasa-lasa malaikat, bersorak-sorak di sorga. Haleluya. Ayo kita, jemaat GPDI, dimanapun kita berada, di kampung-kampung, di kota-kota, ayo kita sibuk bersaksi, ayo kita sibuk menginjil. Hingga ikut pun kita tim penginjilan di desa kita masing-masing, kita menginjil supaya desa kita diselamatkan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Kata bagi kai, bagi jantung pisang, bagi jantung pisang. Radekah narah ketikna, radekah narah ketikna, radekah narah ketikna, radekah narah sitikna, jemaat. Aduh nadekahna, jemaat rekalamna, rekramna iya pribadi. Lalai siap gereja, kekualahan kita harus dukun kosiban. Lalai diparkir, lalai antri, kok konsider. Amin. Jadi hanya Bapak Gembala Barturia harus terlibat semua jemaat. Halo Bapak-bapak. Mau penduduk Lingkar berapa ribu? Berapa ribu? Berapa ribu sudah menjadi jemaat GPDI?
suatu utang, menjadi satu beban buat kita, supaya jiwa-jiwa semakin banyak diselamatkan untuk Tuhan. Saya sekalipun nggak penginjil, tapi saya berusaha menginjil di mana saya mengembalakan. Baru-baru ini, semalam saya ikut Hari Raya Idul Fitri. Karena jemaat kami ada di Gong Pinto, Sepadia. Tapi karena saya sudah anggota keluarga daripada masyarakat Gong Pinto itu, saya gunakan itu. Lintas budaya, saya ikuti Hari Raya itu untuk menginjil. Bayangkan, sebagian besar itu lebih banyak keluarga kami, jemaat masyarakat Gong Pinto itu. Tapi waktu saya bawa gula, Ibu Gembala bawa gula, berapa bungkus gula itu di Burhams, diambil dari gede. Ibu Burhams bilang kita itu, Pak, kau tunggu dulu, gua ambil dulu. Karena itu ada cara, kalau berkunjung ke rumah, keluarga harus bawa gula kan. Tapi saya bilang, bisa berdoa, Ma, baca kita tahu temannya. Padahal dia Islam, panati dia. Oh, baca, bagaimana tutup kerjaan aku. Biasa, Pak. Tapi itu merupakan satu penginjilan, merupakan satu kesaksian. Itu makanya hari-hari ini ada masyarakat sana, dia menawarkan satu pertapakan gereja sama kita. Kalau dulu ada mau dijual gereja untuk gereja, terus diserwat orang supaya jangan jadi untuk dijual untuk gereja. Tapi baru-baru ini berapa kali saya ditelepon, Pak Pendeta, ini bagaimana ini? Tanah ini apa saya jual sama orang? Kata. Saya bilang berdoa dulu, tahan dulu. Jangan dulu. Udah ada yang minta 100 juta Pak Pendeta. Sama Pak Pendeta cuma 70 juta yang ku kasih. Enggak bisanya Bapak hubungi kawan-kawan Bapak GPT ini. Nah, itu saya yang berusaha Pak. Udah diminta orang 100 juta Pak. Jangan menyesal nanti Bapak kalau diambil orang itu. Enggak bersama saya Tuhan ganti nanti. Kalau itu untuk beli pasti Tuhan kasih itu nanti. Cuma 70 juta. Kalau jemaat GPD wilayah Semak berapa itu Pak wilayah? Berapa? Berapa pengembala? 36. Berapa? 36. Berarti kalau 2 juta satu gembala kira-kira udah dapat. Orang ditambah lagi dari jemaat kan? Ada pengusaha jemaat di sini yang duduk. Cuma masih bisa, kurang saya masih bisa. Kalau bisa kurang lebih bagus lagi saya bilang. Oh dari 70 juta jadi 66 juta. Wah, hati saya berbunga-bunga ini. Saya hubungi kawan-kawan belum ada jawabannya sampai hari ini. Tapi gereja tanah ini belum lapas pasar tol antara Gong Pinto dengan Naman. Sebab pelebaran kampung Gong Pinto itu nanti ke situ ke pinggir jalan. Pas dekat kerapulannya masuk ke Gong Pinto. Kalau dulu mau dijual untuk gereja, terus ditangkap orang sana supaya jangan jadi gereja. Dulu gereja kita gereja mau gereja udah lengkap di sini materialnya, lengkap di sini udah ada tanahnya, udah mau dibangun, datang orang nggak bisa dibangun, gagal. Tapi ini kepala desa bilang, siap Pak, saya depan. Kalau Bapak mau gereja, saya bantu. Haleluya. Itu makanya itu gereja desa itu disebut orang Serambi Mekah. Dulu ada teroris sebelum meletus Gunung Sinabung, mereka latihan di Gunung Sinabung, mereka bersembunyi di Gong Pinto itu. Jadi tempat latihan mereka di Gunung Sinabung, tempat persembunyian mereka beribadah di situ seperti manusia yang alim. Rupanya mereka latihan di atas gunung Sinabung, untung meletus Gunung Sinabung. Nggak jadi mereka, lari mereka. Ya, jadi itu desa itu disebut Serambi Mekah. Dulu waktu kita bikin penginjilan di sana, bikin KKR, saya dengan Ibu Gembala menerima tamu di depan
campur. Maka tiba-tiba datang itu binatang suruhan besar itu. Namanya itu Peter. Ditabraknya kepala ibu gembala istri saya. Datang ibu gembala, Yesus, injak-injak. Apa itu? Ini, ayo injak semua katanya. Injak lagi, darah Yesus. Rupanya yang punya binatang suruhan itu luar biasa gedenya. Luar biasa Tuhan yang pedendai. Engkau ini sekarang berapa? Kusuruh lebindai asuh-asuhanku bunuh ibu gembalandai. Lalu ibu gembalandai itu pedendai semakin, tapi si kusuruh dai mati. Lalu aku jadi Tuhan ya. Jadi perjuangan. Emang kalau tutup tangan kamu di tangan legenda perlu 70 juta. Haleluya. Unggolit sene mas dompetdu. Unggolit sene mas atendu. Amin. Udah tahan-tahan do. Namun main aku rada lebih. Saya serang di Mekah. Harus kita bangun gereja di sana menjulang tinggi. Amin. Pas pinggir rendah. Sekali lagi. Seneng prihatendo. Desa kami. Tendo kari nomor rekeningku. Nama itu apa itu Tuhan nih? Makanya aku biar. Apa kayak Pak Wilayah? Pokoknya di desa Serambi Mekah akan berdiri gereja kita. Beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gak gampang ini. Karena ini perjuangan dari dulu ini. Pernah kami ibadah malam, ya, yang kotoran dimasukkan ke plastik, kotoran manusia, dilemparkan ke dalam. Ya, banyak pergumulan kami yang kami alami di sana, pengalaman-pengalaman yang sangat sadis. Karena dulu kita buat pengajian di sana, dicabut itu pamflet. Ini bukan desa. Lihat. Tapi saya bilang, ini desa Tuhan semua, Tuhan punya. Ayo kita berbuat mulia. Ayo kita menginjil. Ayo kita bersaksi. Haleluya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Apa dikatakan di sana? Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Kata saksi di sini berarti dia bersaksi, dia menginjil. Jangan kalah kita dengan percayaan lain. Mereka bisa dong menginjil, bersaksi. Sekalipun mereka berkata doktrin mereka seperti ini, Yesus itu satu level dengan manusia. Tapi dong mereka berani, sekalipun berlawanan dengan doktrin GPDI, dengan Alkitabiah, mereka berani bersaksi. Kenapa kita orang GPDI tidak berani? Atau bagaimana? Inilah firman Tuhan memotivasi kita. Seperti kita dalam 2 Korintus pasal 3, bukan hanya menginjil kita nampakkan kita bahwa kita adalah suratan terbuka, bukan ditulis dengan tinta merah, bukan ditulis dengan tulisan, tapi ditulis dengan perbuatan. Haleluya. Haleluya. Emang aku berusaha di Kukede aku, langit aku surat ponggol di Kukede. Berusaha aku pakai surat tidak. Karena berindah nasihat orang tua almarhum dari kam ulai terkalakam dari sendu maka beji residik ban perusbeni ku kede bekam rapi banus dilakuni skala pesen kibul penjemadu lai toko hikal kami rapi banus ini kui ngesim gerinde iya rapi ka susugan lebih sebab lo kekal.
Dia ikut praktekkan ibadah pelayanan. Memang tubuh punya dampak yang luar biasa. Lewat perkataan pun kita tunjukkan siapa kita. Oh, kita adalah anak Tuhan. Oh, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sehingga orang lain nanti boleh melihat siapa kita. Siapa Tuhan yang kita sembah itu. Mudah-mudahan kami ke tampilin itu dipikir orang saya Jawa-Jawa. Maaf ya, Bapak Sutrisno. Atau dibilang orang Batak-Batak. Karena saya nggak ada sponsor, nggak ada donatur dari manapun. Saya harus bekerja, upahan ke ladang orang. Karena jemaat hanya 2 orang, itu pun janda dua-duanya. Tapi pulang saya dari upahan, saya harus ganti pakaian saya. Saya muncul bukan sebagai orang upahan, saya muncul sebagai seorang pendeta untuk melayani mereka di sana, di kede-kede itu. Maka mulai pendeta ini memang heran kita. Kalau di ladang dia seperti upahan, tapi kalau udah di gede, ya udah berubah dia katanya. Apalagi naik mimbar dia, udah ganteng kali itu katanya. Tapi kalau duduk, udah kurang gantengnya katanya. Bukan hati-hati pendeta, jangan sempat teraih oleh karena pendeta-pendeta ini pas bagi malaikat. Bukan pendeta jatuh karena saking gantengnya dia. Haleluya. Maka dukung kami dalam doa sebagai jemaat Tuhan, biar kami tetap tegar berdiri sesuai dengan firman Tuhan. Ayo, dalam 3 fungsi ini. Fungsi yang pertama apa tadi? Koinoni. Fungsi yang kedua, diakonia. Fungsi yang ketiga, marturia. Biarlah kita lakukan ini. Haleluya, kita masuk dalam